Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kakak sangat senang sekali bisa bertemu dengan Pidia. Bagaimana kabarnya? Tidak baik, Kak. Kalau kakak boleh tahu, kenapa kabarnya tidak baik? Entahlah, Kak. Saya merasa sangat bingung dan sedih. Kakak memahami apa yang kamu rasakan, namun apakah perasaan tidak enak atau mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan bersama? Ya, Kak. Saya pikir juga begitu. Bisakah Pidia jelaskan? Ya, Kak. Dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini masalah pribadi saya. Kalau begitu, kakak ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Pidia. Di sini kamu bisa bercerita tentang semua yang Pidia rasakan karena semua yang akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Pidia bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Begini, Kak, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah Pidia menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Pidia rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Kak. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Bisakah Pidia mencontohkan ketika Pidia tampil di depan kelas? Bisa, Kak. Selanjutnya, apa yang Pidia lakukan ketika Pidia merasa tidak percaya di kelas? Saya hanya diam saja, Kak, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian Pidia merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Kak, tetapi saya terus berpikir. Mungkin Pidia berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Kak, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana Pidia bisa berpresentasi dan menjawab pertanyaan guru supaya tidak gugup? Iya, Kak, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali Pidia sudah memahami masalah yang Pidia alami, yaitu bagaimana Pidia bisa berpresentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan guru. Iya, Kak, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan Pidia. Kakak sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Pidia sudah punya cara untuk mengatasi masalah Pidia tentang tidak percaya diri, presentasi, dan gugup menjawab pertanyaan guru? Saya masih bingung, Kak. Apa yang membuat Pidia merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan guru atau ketika presentasi saya. Takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Apakah Pidia sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Kak. Jika mencobanya saja Pidia belum, lalu kenapa Pidia bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Kak. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Kak, agar saya merasa percaya diri, presentasi, dan menjawab pertanyaan guru. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Kak. Bagus, Pidia sudah tahu apa yang harus Pidia lakukan.
Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi atau apakah kesimpulan Anda? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah melakukan konseling sekitar 10 menit, jadi kesimpulannya adalah pertama, Vidya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Vidya presentasikan. Kedua, Vidya akan berpenampilan rapi sehingga Vidya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum berpresentasi. Apakah Vidya yakin akan melakukan itu? Iya Kak, saya yakin. Apakah masih ada yang Vidya sampaikan? Tidak Kak, saya kira cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima